10. Putra kedua takdir muncul. Bab 10. Putra kedua takdir muncul. Kakek, jadi apa tingkat kultivasimu? Melihat tumpukan sumber daya yang ada di keluarga Wu Yifan bertanya dengan ekspresi yang sangat rumit. Wu Hao melambaikan tangannya dan berkata dengan nada rendah hati. Kamu hanya perlu tahu bahwa kakek buyutmu akan selalu berada di atasmu. Itu belum tentu benar, kakek. Aku pasti bisa melampauimu. Wu Yifan segera mengatakan ini tanpa menyerah, dan kemudian turun untuk berlatih keras. Mendengar perkataan Wu Yifan, Wu Hao pun menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Anak muda, bekerjalah dengan giat. Hanya dengan bekerja keras, kamu bisa segera menjadi tak terkalahkan. Tepat ketika Wu Yifan hendak pulih, Wu Hao merasakan sesuatu, dan ekspresinya langsung berkerut. Dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang bersalin di keluarga Wu. Kena. Kakek! Setelah melihat kedatangan Wu Hao, anggota keluarga Wu yang hadir bergegas maju untuk menyapa. Tapi Wu Hao mengabaikan mereka dan melihat ke ruang bersalin dan berkata, Xuanyuan, apakah putramu akan segera lahir? Ya, kakek. Ketika Wu Xuanyuan mendengar kata-kata Wu Hao, dia mengangguk cepat dan melihat ke arah ruang bersalin dengan ekspresi khawatir. Kakek ada di sini. Mungkinkah sesuatu terjadi pada putranya? Tak lama kemudian, terdengar tangisan bayi yang sangat jelas dan keras dari ruang bersalin. Wah! Tidak lama kemudian, bidan keluar sambil menggendong bayi, menatap Wu Xuanyuan dan memberi selamat padanya. Tuan, dia tuan muda. Melihat ini, Wu Xuanyuan dengan hati-hati mengambil bayi itu dari tangan bidan, lalu menatap Wu Hao, berpikir sejenak, lalu bertanya. Kakek, tolong berikan aku nama untuk anakku. Sekarang keluarga Wu sudah bertambah besar. Wu Hao tidak perlu lagi membuat keputusan tentang pemberian nama. Pada dasarnya hal itu diserahkan kepada Wu Rulong. Jarang Wu Hao hadir hari ini, jadi Wu Xuanyuan masih ingin membiarkan kakeknya memilih nama yang bagus untuk putranya. Sebaliknya Wu Hao menatap si kecil dalam pelukan Wu Xuanyuan, menggendongnya, dan tak dapat menahan ekspresi puas di wajahnya sebelum ia berbicara. Karena dia adalah putra Wu Xuanyuan, maka mari kita beri dia nama Wu Daodao. Nama, Wu Yi. Identitas, putra takdir. Bakat, akar spiritual tertinggi. Fisik, tubuh kekacauan. Wu Hao tidak menyangka akan ada dua putra takdir dalam keluarganya. Dalam keadaan normal, memiliki satu putra takdir akan menjadi hal yang sangat baik. Bagaimanapun, putra takdir membutuhkan kekuatan yang kuat untuk melindunginya. Jika kekuatan itu tidak cukup kuat, itu hanya akan melibatkan putra takdir dan kemudian dihancurkan. Namun, itu sama sekali bukan masalah bagi Wu Hao. Bagaimanapun, umpan balik sejuta kali hanya akan membuatnya jauh di atas Destiny Child. Sekarang, dia dapat dianggap mampu melindungi dirinya sendiri, bahkan di dunia surga yang mendalam. Udau, apakah kakek bermaksud bahwa anak ini dapat menciptakan dao besarnya sendiri di masa depan? Mata Wu Xuanyuan tidak bisa tidak berbinar setelah mendengarkan kata-kata kakeknya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun Wu Hao bersumpah bahwa dia sama sekali tidak punya ide seperti itu. Setiap anak takdir memiliki jalannya sendiri untuk diikuti. Bahkan Wu Hao sama sekali tidak dapat memprediksi perkembangan anak takdir. Namun, Wu Hao tahu bahwa ada beberapa rencana untuk pengembangan Destiny's Child, dan bukan tidak mungkin untuk mengaturnya di masa mendatang. Dan waktu berlalu, dan 8 tahun pun telah berlalu. Dalam 8 tahun terakhir, Wu Yifan telah menyembuhkan semua luka-lukanya, bahkan batasan tubuh suci kuno telah dipatahkan hingga lapisan ke-7, dan dia bahkan dapat bertarung melawan Raja Suci yang kuat. Tentu saja, ini hanya kekuatan fisik. Sedangkan untuk ranah, baru saja kembali ke tahap inti emas. Namun meski begitu,
dia masih bersikeras meninggalkan keluarga Wu dan pergi mencari nafkah. Pada hari keberangkatan, semua orang di keluarga menunjukkan keengganan, dan Bai Yuyo bahkan memohon. Xiaofan, apakah kamu benar-benar tidak mau tinggal di rumah dan berlatih? Di luar terlalu berbahaya. Bu, aku sudah memutuskan. Tinggal di rumah hanya akan menghambat perkembanganku. Lebih baik aku keluar saja. Lagi pula, musuh-musuhku sangat kuat. Jika aku tetap tinggal di keluarga Wu, aku khawatir itu akan membawa malapetaka bagi keluarga. Wu Yifan berkata dengan tegas bahwa dia bukanlah orang yang suka menjalani kehidupan yang stabil. Hanya bahaya dan kegembiraan yang dapat membuatnya cepat maju. Dan meskipun dia tahu bahwa kakek Tai sangat berkuasa, karena kakek Tai tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mengungkapkannya. Baiklah, Yifan sudah hampir berusia 50 tahun, biarkan dia keluar. Pada saat ini, Wahao juga berdiri. Melihat Wahao berdiri dan berbicara, Bai Yuyo dan yang lainnya hanya bisa mengangguk dan setuju, tidak peduli seberapa besar keengganan yang mereka rasakan di hati mereka. Setelah berbicara dengan Wu Qiankun dan istrinya, Wu Hao menoleh ke arah Wu Yifan dan berkata dengan ekspresi serius. Hanya saja aku harap kamu bisa mempertimbangkan keselamatanmu sendiri semaksimal mungkin sebelum melakukan apapun, dan jangan bertindak gegabah. Sebaiknya kamu bawakan aku seorang menantu. Wajah Wu Yifan sedikit berubah, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, lalu mengangguk setuju. Aku tahu, kakek. Orang ini tampaknya menyukai seseorang. Perubahan pada wajah Wu Yifan secara alami diamati oleh Wu Hao, begitulah pikirnya dalam hati. Menurut keadaan normal, anak-anak dari anak takdir pada dasarnya adalah akar spiritual terbaik, yang berarti bahwa selama Wu Yifan melahirkan beberapa lagi, kecepatan terobosannya bisa lebih cepat. Segera, Wu Yifan berdiri di kejauhan dan melambai kepada semua orang di keluarga Wu. Aku pergi dulu, jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, Wu Yifan berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Semua orang di keluarga Wu berdiri di sana sebentar lalu pergi. Kembalilah, kita harus bekerja keras, kalau tidak, kita tidak akan mampu mengimbangi kecepatan anakku. Wu Qiankun berdiri di samping Bai Yuyo dan berbicara, lalu membawa Bai Yuyo kembali. Meskipun Wu Qiankun dan Bai Yuyo telah bekerja keras, batas atas bakat mereka ada di sini. Mereka sekarang berusia hampir 80 tahun dan baru saja menembus tahap akhir pembentukan jiwa dan tahap awal jiwa baru lahir. Kalau aku tidak bekerja keras, aku khawatir keadaan ini akan terus berlanjut sepanjang hidupku. Setelah semua orang di keluarga Wu pergi, Wu Hao berbalik dan pergi. Dia diam-diam telah meninggalkan kekuatan pelindungnya sendiri pada Wu Yifan, yang cukup untuk membuat bahkan pembangkit tenaga listrik kelas kaisar tidak dapat membunuh Wu Yifan. Bagaimanapun, Wu Yifan adalah paket pengalamannya, jadi dia tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Tetapi sekarang ada hal lain yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu membiarkan putra takdir lainnya, Lu Yi, mulai berlatih. Dengan bantuan kedua putra takdir, Wu Hao merasa bahwa ia akan segera mampu menerobos ke tingkat Kaisar Agung. Terutama Wu Yifan, karena wilayah kekuasaannya telah dihapuskan, bahkan jika dia berlatih lagi, dia dapat memberikan banyak umpan balik kepada Wu Hao tentang kultivasinya. Untuk sesaat, Wu Hao bahkan tidak bisa menahan keinginan untuk meminta Wu Dao berlatih teknik yang memerlukan 99 pengulangan, tetapi setelah memikirkannya, itu terlalu menyakitkan, jadi dia tidak tahan. Bab 11. Kaisar Agung. Bab 11. Kaisar Agung. Kakek, bolehkah aku mulai berlatih? Begitu Wu Hao kembali ke halamannya, dia melihat Wu Dao, berpakaian putih, berlari ke arahnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Melihat ini, Wu Hao juga tersenyum dan berkata, "Ya, saya bisa mulai berlatih hari ini." Meskipun Yi saat ini baru berusia 8 tahun, karena aturan klan keluarga Wu adalah tidak menyanyiakan sumber da'a dalam berlatih Yi, anak-anak yang lahir di keluarga Wu harus mandi obat setiap bulan untuk menghilangkan kotoran dari tubuh
dan mempersiapkan masa depan. Praktik telah meletakkan dasar yang kokoh. Oleh karena itu, tinggi badan Yi saat ini telah mencapai hampir 2/3 dari tinggi badan orang normal, yaitu sekitar 1,2 meter. Mengenai kultivasi Wudao-dao, Wu Hao juga telah melakukan pekerjaan penyelidikan dengan baik. Tubuh kekacauan memiliki fisik yang mengerikan, sama menakutkannya dengan tubuh suci kuno atau bahkan lebih mengerikan dari tubuh suci kuno. Begitu ditemukan, tempat-tempat suci utama pasti akan menyerbunya. Dia mengambil tindakan untuk menjadikan Wu Yi sebagai putra sucinya. Tentu saja, saat Wu Hao menyadari bahwa Wu Dao adalah putra takdir, dia mengambil tindakan untuk menutupi penglihatan itu, sehingga kekuatan utama di dunia surga mendalam tidak mengetahui keberadaan Wu Dao. Jika tidak, pasukan tanah suci utama akan masuk karena Wu Yifan. Domain selatan mungkin dalam masalah lagi. Selangkah lebih maju, Wu Hao telah membuat semua persiapan untuk kultivasi tubuh Chaos. Metode yang paling cocok untuk tubuh Chaos adalah Sutra Chaos, tetapi Sutra Chaos juga telah hilang di dunia surga mendalam saat ini. Bahkan jika Wu Hao keluar untuk mencari, dia hanya menemukan Sutra Kekacauan yang hanya bisa dipraktikkan hingga tingkat Raja Suci. Setelah memikirkannya, Wu Hao menatap Wu Dao dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Yi, kakek buyutku ingin memberitahumu sesuatu sekarang. Sebaiknya kamu bersiap. Kakek, katamu, kita siap bersama. Meskipun Wu Dao sedikit gugup, wajahnya yang belum dewasa tetap mengangguk dan setuju. Tak lama kemudian, Wu Hao pun menceritakan kisah tentang tubuh kekacauan, termasuk bahwa jika Wu Dao berlatih sutra kekacauan, dia hanya akan mampu berkultivasi hingga ke tingkat Raja Suci, dan dia harus bergantung pada Wu Dao untuk menemukan sisa-sisa fragmen sutra kekacauan. Meskipun tubuh Chaos juga dapat mempraktikkan teknik lain tidak cocok dengan tubuh Chaos dengan sutra Chaos. Oleh karena itu, hanya tubuh Chaos yang telah mempraktikkan sutra Chaos yang dapat disebut tubuh Chaos. Setelah mendengar bahwa dia hanya bisa berkultivasi hingga tingkat Raja Suci, Wu Dao juga memiliki ekspresi kusut di wajahnya. Tetapi dia segera memikirkannya dan mengangguk setuju. Kakek, aku sudah memikirkannya. Aku ingin berlatih sutra kekacauan. Apakah kamu yakin? Jika kamu mempraktikkan Chaos Sutra, maka kamu harus pergi ke alam surga yang mendalam untuk menemukan semua Chaos Sutra yang tersisa. Wu Hao bertanya lagi. Wu Yi membalikkan punggungnya ke arah Wu Hao dan berkata dengan penuh percaya diri. Kakek buyut, karena surga telah memberiku tubuh kekacauan, tentu saja surga tidak akan membiarkanku menemukan sutra kekacauan yang tersisa. Selain itu, jika aku tidak mempraktikkan sutra kekacauan, apa yang akan kulakukan dengan tubuh kekacauan ini? Baiklah, kalau begitu, kakek akan mengajarimu sutra kekacauan hari ini. Mendengar ini, Wu Hao mengangguk puas. Bagaimana mungkin ada tubuh kekacauan yang tidak mempraktikkan sutra kekacauan? Hanya dengan mempraktikkan sutra kekacauan, Wu Yi dapat memberikan lebih banyak kemampuan kultivasi kepada dirinya sendiri. Tentu saja, bahkan jika Wu Yi tidak dapat menemukan sutra kekacauan yang tersisa nanti, tidak masalah, Wu Hao akan mengambil tindakan. Pada saat Wu Dao mencapai level Raja Suci, Wu Yifan mungkin akan menjadi Kaisar Semu, dan pada saat itu ia akan menjadi Kaisar Agung atau bahkan di atas Kaisar Agung. Dalam hal ini, mengapa ia masih tidak dapat menemukan sepotong pun sutra kekacauan? Karena fondasi yang telah ia buat sebelumnya, dan bimbingan pribadi Wu Hao, Wu Yi segera berhasil memasuki alam pemurnian Qi. Dan seperti Wu Yifan yang baru saja mulai berlatih, dia langsung dipromosikan ke puncak pemurnian Qi, dan kemudian dihentikan oleh Wu Hao. Setelah mendesaknya untuk berlatih keras sebelum berhasil mencapai terobosan, Wu Yi mengangguk dan setuju, lalu turun untuk memberitahu orang tuanya kabar baik tersebut. Adapun Wu Hao, itu karena dia sekarang telah menerobos ke tahap kuasi kaisar, jadi meskipun umpan balik Wu Hao 1.000.000 kali lebih besar, dia hanya akan lebih dekat dengan Kaisar Agung. Lagi pula, umur Kaisar Agung yang mencapai jutaan tahun tidak terjamin, jadi tentu akan lebih sulit untuk menerobosnya.
3 tahun berlalu dengan cepat. Selama 3 tahun ini, dengan akumulasi kultivasi semua orang di keluarga Wu, kultivasi Wahao akhirnya menembus Kaisar Agung. Saat Wahao berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung, beberapa pasang mata tiba-tiba terbuka di berbagai area terlarang di dunia surga mendalam. Pupil mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Napas ini adalah Kaisar Agung. Bagaimana mungkin? Bukankah alam surga yang mendalam dikutuk dan tidak dapat menembus Kaisar Agung? Apapun, karena seseorang telah berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung, apakah itu berarti kutukannya telah terangkat dan kamu dapat mencapai tingkat Kaisar Agung mulai sekarang? Surga tidak akan menghancurkanku, Tuhan tidak akan menghancurkanku. Kemarilah, pergilah mencari Kaisar Agung yang baru dipromosikan. Kau pasti tahu bagaimana dia berhasil menjadi Kaisar Agung. Ini mungkin harapan kita. Sosok-sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di area terlarang, melihat ke arah domain selatan dan bergumam. Namun Wu Hao jelas tidak memikirkan hal ini. Setelah menerobos ke Kaisar Agung, dia menyembunyikan oranya untuk mencegah siapapun menemukannya. Lagi pula, di dunia surga mendalam tidak ada Kaisar Agung di permukaan, tetapi diam-diam, Wu Hao tidak ingin menjadi terkenal secepat ini, setidaknya sampai dia memiliki kekuatan absolut. Namun, ada yang salah dengan alam surga mendalam. Tampaknya ada orang kuat yang menghalangi jalan menuju alam surga mendalam, sehingga orang-orang kuat di alam surga mendalam tidak dapat menerobos ke Kaisar Agung. Setelah menerobos ke alam Kaisar Agung, Wu Hao sangat menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa ada bagian dari hukum langit dan bumi di alam surga mendalam yang hilang. Bagian yang hilang itu adalah hukum langit dan bumi yang memungkinkan alam surga mendalam menembus alam Kaisar Agung. Anda harus tahu bahwa bahkan Wu Hao sekarang tidak memiliki cara untuk melakukan ini, yang berarti bahwa dunia surga yang mendalam tidak akan pernah sesederhana kelihatannya. Sederhana, kita tetap perlu bersikap rendah hati. Wu Hao berpikir dalam hati, dan gagasan pembangunan sederhana menjadi semakin mendesak. Dan karena Wu Hao sendiri bukan penduduk asli alam surga mendalam, maka hukum langit dan bumi alam surga mendalam tidak berguna bagi Wu Hao, dan dengan bantuan sistem, Wu Hao bahkan semakin tidak berdaya. Sistem, jika aku berhasil mencapai Kaisar Agung, apakah aku akan dipaksa naik? Setelah menerobos ke Kaisar Agung, Wu Hao sudah memiliki pemahaman tentang alam di belakangnya. Ini bukan perintah sistem, tetapi perasaan seorang biksu terhadap jalan. Selama ada jalan di depan, dia bisa merasakannya. Wu Hao bisa merasakan kalau alam berikutnya jelas bukan sesuatu yang sanggup ditanggung dunia surga mendalam, jadi dia bertanya, Deng, tuan rumah dapat menggunakan fungsi penyembunyian napas sistem untuk menerobos. Jika Dao Surgawi tidak dapat mendeteksi napas tuan rumah, ia tidak akan dipaksa untuk naik. Begitukah? Aku mengerti. Wu Hao berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin naik terlalu cepat sekarang. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah familiar dengan novel transmigrasi semacam ini. Jika dia cukup berlatih untuk naik, dia mungkin akan menjadi seorang jenius terkenal di dunia bawah. Namun begitu Anda naik ke alam atas, Anda mungkin akan ditangkap karena menambang, jadi lebih baik menunggu hingga Anda menjadi lebih kuat sebelum naik. Bab 12, Mencari Istri. Bab 12, Mencari Istri. Sekarang kita sudah berhasil mencapai level Kaisar Agung. Sekarang waktunya untuk mencari istri. Setelah berhasil menjadi Kaisar Agung, Wu Hao langsung teringat pada istrinya. Lagi pula, hubungan yang telah dijalinnya selama beberapa tahun bukanlah hubungan palsu, dan dia tidak mungkin sendirian sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, baik secara emosional maupun logis, kita harus pergi dan menemukan Sukya Oran. Tetapi Anda harus mengatur segalanya di keluarga Wu sebelum pergi, dan Anda tidak boleh membiarkan rumah lama Anda hancur saat Anda pergi. Segera, Wu Hao memanggil Wu Rolong. Setelah mendengar bahwa Wu Hao akan membawa ibunya kembali, ekspresi Wu Rolong juga berubah dan menjadi sangat rumit, meskipun dia tahu bahwa ibunya tidak meninggalkan mereka dengan sengaja. Tetapi hidup tanpa ibunya selama bertahun-tahun telah membuatnya merasakan banyak kesakitan.
Namun, apa yang bisa dilakukan? Sebagai putra Sukyaoran, dia tidak bisa mengabaikan urusan Sukyaoran. Saya mengerti, ayah. Silakan. Saya akan mengurus urusan keluarga Wu. Selama bertahun-tahun, di bawah bimbingan Wu Hao, kamar dagang Wu di belakang keluarga Wu telah menjadi kamar dagang terbesar di seluruh wilayah selatan. Wu Rulong juga telah menjadi orang kuat di puncak Chan Sanding Tribulation, hanya setengah langkah lagi untuk menerobos. Orang suci. Tentu saja, karena keluarga Wu bersedia membayar, mereka masih mengundang 3 orang kuat dari tahap awal Raja Suci untuk duduk dan memimpin kamar dagang Wu. Selain itu, dengan sisa dukungan Wu Hao, bahkan jika Kaisar Semu ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Wu, dia juga tidak bisa melakukannya. Baiklah, aku akan membawa ibumu kembali secepatnya. Setelah Wu Hao berkata demikian, dia pun berangkat menuju keluar rumah Wu. Mengenai cara menemukan Sukyaoran, Wu Hao sebenarnya tidak tahu banyak. Lagi pula, saat ia bersama Sukyaoran dalam keadaan amnesia, dan ia tidak tahu asal-usul Sukyaoran. Setelah ingatannya pulih, demi keselamatan Wu Hao dan Wu Rulong, Sukyaoran tidak memberitahu mereka asal-usulnya. Dia hanya memberi mereka beberapa sumber daya yang cukup untuk berkultivasi ke tahap nascent soul dan pergi. Namun, karena istri saya mengatakan bahwa dirinya dijebak, seharusnya ini merupakan semacam pertikaian internal antar kekuatan. Jadi pergilah ke domain selatan atau pasukan di domain tengah untuk menyelidiki apakah nama Sukyaoran itu ada. Wu Hao segera punya ide di dalam hatinya. Dia juga benci karena Sukyaoran tidak meninggalkan apapun. Kalau tidak, selama ada pakaian dalam atau rambut Sukyaoran, Wu Hao bisa langsung mencari Sukyaoran berdasarkan oranya. Sukyaoran. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Namun, dengan kultivasi tingkat Kaisar Agungku, hanya butuh beberapa tahun untuk menemukan Sukyaoran. Pada saat yang sama, di wilayah tengah, di Tanah Suci 10.000 bunga. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan super, Tanah Suci 10.000 bunga secara alami sangat kuat. Di antara mereka, leluhur 10.000 bunga berada di puncak kultivasi kuasi Kaisar. Ditambah dengan bantuan senjata Kaisar, bahkan pada tahap awal pertarungan melawan Kaisar Agung, ia memiliki peluang bertarung. Kekuatan. Namun, di Tanah Suci 10.000 bunga, sang wanita suci sedang kosong. Sukyaoran adalah salah satu kandidat sang wanita suci, lalu dia dijebak dan berakhir di wilayah selatan untuk menikahi Wu Hao. Setelah ingatannya pulih, Sukyaoran kembali ke Tanah Suci 10.000 bunga. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dia telah menjadi kandidat yang paling mungkin untuk menjadi orang suci berdasarkan bakatnya yang kuat dan keterampilan berdarah besi. Tetapi saat ini, Sukyaoran sedang duduk di dekat jendela di lotengnya, menatap langit biru di luar, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Suamiku, aku tidak tahu bagaimana keadaanmu dan anakmu sekarang, tetapi jangan khawatir. Setelah aku menjadi orang suci, aku akan membawamu dan anakmu ke sini, dan kemudian keluarga kita akan bersatu kembali. Saat ini, Sukyaoran telah mencapai puncak kesucian dan hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci yang kuat. Selain Sukyaoran, sekarang ada 3 kandidat orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga. 2 lainnya masih berada di puncak pemurnian Void, jadi mereka tidak ada bedanya dengan yang ditendang keluar. Hanya ada 1 kandidat untuk tahap kesucian selanjutnya, yaitu Murongzu. Tetapi saat ini, ekspresi Murongzu di dojonya sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berencana untuk menendang Sukyaoran keluar. Tetapi dia tidak menyangka bahwa si Jalang Sukyaoran akan mempunyai kesempatan untuk kembali dan berhasil melampaui dirinya sendiri, menjadi kandidat paling mungkin untuk menjadi orang suci. Tetapi sesuatu segera terlintas di benaknya, dan ekspresi sarkastis muncul di wajah Murongzu. Apa yang tidak kau duga, Sukyaoran, adalah bahwa guru suci dan aku adalah ayah dan anak? Tunggu saja. Aku akan menyerang lagi dan menghapusmu. Dengan cara ini,
adalah wajar bagiku untuk menjadi orang suci. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Murongzu, salah satu kandidat orang suci, adalah putri Kaisar Murong, penguasa suci Tanah Suci 10.000 bunga. Ini karena Tanah Suci 10.000 bunga tidak pernah memilih orang suci berdasarkan status, tetapi berdasarkan bakat. Orang suci Tanah Suci 10.000 bunga dipilih setiap 100 tahun, dan syarat untuk berpartisipasi adalah mereka yang berusia kurang dari 100 tahun. Hanya tinggal 10 tahun lagi sampai pemilihan berikutnya, dan dalam waktu 10 tahun itu, dia harus membunuh Sukyaoran. Kalau tidak, Sukyaoran pasti akan mencabut kedudukannya sebagai orang suci. Dia, Murongzu, tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Tak lama kemudian, Murongzu teringat sesuatu, dan raut wajahnya berubah menjadi garang. Aku ingat bahwa 1 tahun dari sekarang adalah hari ketika alam rahasia yang perkasa akan terbuka. Pada saat itu, semua murid Tanah Suci 10.000 bunga akan memasukinya. Dan Sukyaoran, aku ingin melihat bagaimana kau bertahan hidup di tangan 3 orang suci puncak. Ji. Berpikir bahwa dia akan menjadi orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga. Murongzu tidak dapat menahan tawa. Dan Sukyaoran tidak tahu bahwa dirinya telah dijebak oleh Murongzu. Pada saat ini, dia tengah berupaya sekuat tenaga untuk menyerang alam suci agung. Akan tetapi, sangat sulit untuk menyerang Great Saint Realm. Sekalipun dia memiliki akar spiritual terbaik, itu tetap membutuhkan waktu lama. Dampaknya sungguh lengkap. Apakah ini domain pusat? Memang jauh lebih makmur daripada domain selatan. Wu Yifan melewati banyak rintangan dan akhirnya tiba di wilayah tengah. Setelah tiba di Central Domain, Wu Yifan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Central Domain. Dia tidak menyangka bahwa kandungan aura di Central Domain hampir 2 kali lebih tebal daripada di Southern Domain. Tidak mengherankan jika para biksu yang lebih kuat ingin datang ke wilayah tengah. Namun, Wu Yifan tidak banyak berpikir saat ini. Yang ada di pikirannya sekarang adalah bagaimana agar bisa cepat menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membalaskan dendam 3 raja suci yang telah melukainya dengan serius. Sekarang Wu Yifan dapat melawan raja suci dengan kekuatan fisiknya sendiri, tetapi jika ketiga dewa bersatu, Wu Yifan mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, yang dipikirkan Wu Yifan adalah menunggu sampai batasan tubuh suci kuno diangkat ke lapisan ke-8, dan ia akan memiliki kekuatan untuk membunuh yang tertinggi sebelum mengambil tindakan. Dan Wu Yifan bukanlah orang yang gegabah. Dia secara alami dapat berpikir bahwa ketiga raja suci itu mungkin memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka, jadi untuk berada di pihak yang aman, lebih aman untuk menerobos ke lapisan ke-8 secara fisik dan maju ke puncak raja-raja suci sebelum mengambil tindakan. Bab 13. Selamatkan hewan peliharaan spiritual. Bab 13. Selamatkan hewan peliharaan spiritual. Wu Hao di sisi lain sedang bergegas menuju wilayah tengah. Tentu saja, wilayah selatan tidak boleh dilewatkan. Walaupun kemungkinan besar sang istri berada di domain tengah, jika memang terjadi, kalau di domain selatan, kemungkinannya memang kecil, tetapi bukan tidak mungkin. Saat mencari Sukyaoran, Wu Hao juga jarang punya waktu untuk menghargai pemandangan dan orang-orang di dunia surga yang mendalam. Saat ini, Wu Hao sudah berusia hampir 100 tahun. Dia menghabiskan tahun-tahun sebelumnya dengan memikirkan cara untuk menjadi lebih kuat. Sekarang dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri di alam surga yang mendalam. Dia secara alami bisa sedikit bersantai. Namun, ketika melewati beberapa tempat, Wu Hao pada dasarnya tidak akan melewatkannya jika ia menemukan harta karun alam. Angsa-angsa meninggalkan bulu-bulunya dan belalang-belalang menyapu tanah. Lagi pula, jika mereka diberikan kepada Yi dan Ivan, mereka dapat dikembalikan 1.000.000 kali. Tentu saja Anda tidak akan melewatkannya. Namun tepat sebelum Wu Hao hendak lewat, dia melihat sesosok tubuh seputih salju dengan cepat meluncur melewati hutan, dan di belakangnya terdapat beberapa biksu manusia tingkat inti emas.
Aku tidak menyangka akan bertemu dengan rubah berekor 9 yang legendaris di pegunungan Wancong yang kecil ini. Jika kita bisa menangkapnya dan menjualnya, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar bagi kita. Apa kau bodoh? Menjualnya? Selama rubah roh berekor 9 dibudidayakan dengan benar, ia dapat menerobos ke Kaisar Agung. Jika ada hewan peliharaan roh Kaisar Agung, kita tidak akan dapat pergi kemanapun di seluruh dunia surga yang mendalam, bahkan jika itu adalah 4 tanah suci pun takut pada kita. Ji, rubah roh kecil, cepat tangkap aku, kau tidak akan bisa kabur. Di langit, 3 biksu Gold Core tahap awal menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka melihat rubah roh kecil yang berlari cepat di bawah, dengan ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak menyangka kalau tujuan kedatangan mereka ke pegunungan Wancong bukan hanya untuk mencari harta karun dan benda-benda langit, tapi ternyata mereka beruntung bisa bertemu dengan rubah berekor 9 yang legendaris. Jika ada rubah roh berekor 9 yang lebih kuat, mereka tentu akan melarikan diri. Tetapi rubah roh berekor 9 yang mereka temui hanyalah rubah roh berekor 9 yang baru saja membuka alam 3 ekor, dan kekuatannya sebanding dengan para biksu alam laut spiritual dari ras manusia. Itu saja. Oleh karena itu, ketika menghadapi 3 biksu inti emas tahap awal, rubah roh berekor 9 hanya bisa melarikan diri, tetapi tidak ada cara lain saat ini. Jika pengejaran ini terus berlanjut seperti ini, aku khawatir rubah roh berekor 9 itu pasti akan dibunuh oleh 3 orang pembudidaya inti emas di belakangnya. Para pendeta pada tahap awal inti ditangkap. Sialan, saudara manusia! Aku hanya ingin hidup, apa salahnya? Rubah roh berekor 9 diam-diam berpikir dalam hati bahwa yang disebut monster dan binatang roh itu adalah makhluk yang telah mengembangkan kecerdasan spiritual, dan bagaimana mungkin rubah roh berekor 9 di alam laut spiritual memiliki IQ lebih rendah daripada manusia. Hanya saja monster itu hanya dapat berbicara kepada orang-orang setelah berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir, dan dapat berubah menjadi bentuk manusianya sendiri di tahap pembentukan jiwa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cemasnya rubah berekor 9 itu sekarang, ia hanya dapat berlarian, berharap untuk melarikan diri. Hidup kembali. Namun sangat disayangkan bahwa dia segera dikepung oleh ketiga biksu inti emas awal dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Melihat pemandangan ini, rubah roh berekor 9 itu memamerkan taringnya dengan ganas ke arah mereka. Tetapi begitu tekanan awal inti emas mereda, ia tak dapat menahan diri untuk tidak tertekan dan jatuh ke tanah. Hahaha, rubah roh kecil, menyerahlah dan tangkap saja mereka. Konon, klan rubah roh berekor 9 semuanya makhluk yang sangat cantik. Begitu aku berhasil menembus tahap pembentukan jiwa, aku akan sangat iri. Salah satu biksu Gold Core awal menatap rubah roh berekor 9 dengan penuh nafsu di matanya. Rubah roh berekor 9 paling terkenal bukan karena bakatnya, tetapi karena penampilannya. Oleh karena itu, setelah menemukan rubah roh berekor 9, pada dasarnya suatu kekuatan yang dahsyat akan mengambil tindakan untuk menangkap dan menjinakkan rubah roh berekor 9 tersebut. Ketika mencapai tahap pembentukan jiwa, ia dapat berubah menjadi bentuk manusia. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Wah, aku tidak menyangka akan bertemu rubah berekor 9 di sini. Sesosok muncul di depan rubah berekor 9 dan berkata dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Pengunjung itu tak lain adalah Wu Hao. Ketika dia lewat di sini, dia awalnya berencana untuk pergi langsung, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, rubah roh berekor 9 hanya perlu menghabiskan sumber daya untuk menerobos ke Kaisar Agung. Jika dia menyimpannya, dia mungkin bisa memberikannya kepada keluarga Wu saat-saatnya tiba. Binatang mitos milik klan. Jadi setelah memikirkannya, Wu Hao mengambil tindakan. Begitu Wu Hao muncul, wajah ketiga biksu inti emas tahap awal itu penuh dengan keterkejutan. Jelas mereka tidak menyangka ada orang sekuat itu di sini. Namun setelah bereaksi, salah satu biksu tahap awal inti emas menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Senior, rubah roh berekor 9 inilah yang pertama kali kita incar.
Mungkin tidak baik jika senior bertindak sekarang. Oh, benarkah? Jika aku mengatakan itu, aku akan mengambil tindakan. Wu Hao menatap mereka dengan dingin. Sejak awal, Wu Hao tidak berniat meninggalkan mereka cara untuk bertahan hidup. Lagi pula, jika kabar tentang keberadaan seperti rubah roh ekor 9 tersebar, banyak orang pasti akan datang mengganggunya. Oleh karena itu, agar tidak meninggalkan masalah lebih lanjut, mengikuti pikiran Wu Hao, paksaan yang mengerikan jatuh dari langit. Lihatlah ketiga biksu di tahap awal Gold Core terbunuh. Bagi Wu Hao, jika dia ingin membunuh biksu tingkat ini, dia bisa melakukannya hanya dengan satu pikiran. Rubah berekor 9 yang tergeletak di tanah juga terkejut dengan pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada orang sekuat itu di dunia. Dalam satu pikiran, dia membunuh 3 ras manusia yang baru saja membuatnya sangat malu. Biksu itu dibunuh oleh kota. Namun yang terpenting adalah penampilan Wu Hao. Jika penampilan Wu Hao sebelum mulai berkultivasi keabadian hanya bisa dianggap biasa saja, maka Wu Hao sekarang sudah pasti merupakan pria tampan di antara para abadi. Selain itu, rubah roh berekor 9 juga dapat merasakan perasaan yang sangat ramah dari Wu Hao. Ini semua karena Wu Hao telah berlatih Kaisar Surgawi Wan Daojing, jadi semua orang di dunia merasa gembira ketika melihat Wu Hao. Aku ingin dekat dengan Wu Hao, karena Wu Hao memiliki aura asal yang sama dengan mereka. Namun Wu Hao jelas tidak banyak berpikir, melainkan menatap rubah berekor 9 yang tergeletak di tanah, lalu berkata, "Apakah kamu bersedia menjadi hewan peliharaan spiritualku?" Wu Hao tidak akan memaksanya. Jika pihak lain tidak setuju, dia akan membunuhnya saja. Dibandingkan dengan bakat yang kuat, yang lebih diinginkan Wu Hao adalah kesetiaan. Tentu saja rubah berekor 9 tidak menolak dan segera menyerahkan sebagian jiwa kelahirannya. Melihat ini, Wu Hao mengangguk puas, lalu mengumpulkan jiwa kelahirannya ke telapak tangannya. Tak lama kemudian, Wu Hao berhasil menandatangani perjanjian hewan peliharaan spiritual dengan rubah roh berekor 9. Pada titik ini, Wu Hao berhasil menerima rubah roh berekor 9 bukan harem, hanya ada satu protagonis wanita dalam artikel ini, yaitu Sukya Oran. "Anak kecil, mungkin kamu belum punya nama. Kalau begitu, pakai saja nama keluargaku, lalu panggil aku Hu." Wu Hao berpikir sejenak, jadi dia memberi nama rubah berekor 9 itu. Rubah berekor 9 itu berbaring di bahu Wu Hao. Ketika dia mendengar nama Wu Hao, dia mengangguk dengan gembira dan setuju. Adapun mengapa rubah roh berekor 9 diberi nama Wu, itu karena Wu Hu lepas landas. Bab 14, tiba di wilayah pusat. Bab 14, tiba di wilayah pusat. Setelah mengalahkan Wu Hu, Wu Hao terus bergerak menuju wilayah tengah. Dia hanya menyelamatkan beberapa orang tak bersalah dari waktu ke waktu di jalan. Bagi Wu Hao, itu hanya masalah biasa. Namun, rumor tentang seorang penjaga hutan yang tidak dikenal menyebar di wilayah selatan. "Hei, sudah dengar? Seorang penjaga hutan tak dikenal muncul di wilayah selatan kita. Jika kamu dalam bahaya, penjaga hutan tak dikenal itu akan menyelamatkanmu. Aku mendengarnya. Konon, bahkan orang suci yang kuat pun tidak akan mampu bertahan satu gerakan pun di bawah tangan penjaga hutan yang tidak dikenal. Hes, seram sekali. Aku akan mencari Wenjo tak dikenal itu untuk menjadi muridku." Pada saat ini, Wu Hao tidak tahu bahwa akibat tindakannya yang tidak disengaja, domain selatan yang awalnya berupa air yang tergenang, mulai memiliki arus bawah. Di sisi lain, tentu saja ada dinasti di atas Sunset City. Dinasti yang melekat pada Sunset City disebut dinasti Li. Pada saat ini, di dinasti Li, pemimpin dinasti Li, seorang pria kuat di puncak tertinggi, sedikit mengernyit. Mendengar nasihat para menteri di bawah, alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Wenjo yang tidak dikenal itu. Seseorang yang bahkan bisa membuat seorang Saint tidak bisa bergerak sedikit pun, setidaknya adalah seorang ahli Saint Grade, dan dia juga liar. Bakat seperti itu pasti akan masuk dalam dinasti Li mereka. Baiklah,
Dilihat dari kinerja penjaga hutan yang tidak dikenal itu, orang ini seharusnya adalah orang yang saleh. Jika memungkinkan, dia dapat direkrut untuk menduduki posisi penting di bawah dinasti Li kita. Jika masih ada yang ingin kau katakan, jika tidak terjadi apa-apa, tinggalkan saja pengadilan ini. Kepala dinasti Li melambaikan tangannya dan berencana untuk segera mengumumkan pengunduran dirinya. Namun pada saat itu, seorang menteri berdiri dan membungkuk. Yang mulia, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang kamar dagang Wu yang telah berkembang pesat akhir-akhir ini? Mendengar nama kamar dagang Wu, kepala dinasti Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu bertanya, "Apa itu?" Tak lama kemudian, kepala dinasti Li Sukun, mengetahui tentang kamar dagang Wu dari para menteri. Ia mengerutkan kening lalu bertanya, "Maksudmu, dalam waktu kurang dari 100 tahun, kamar dagang Wu telah berkembang pesat dan menguasai sebagian besar bisnis di seluruh wilayah selatan?" Benar sekali, dan menurut pemahaman Wei Chan, kamar dagang Wu adalah yang terkuat dengan 3 raja suci yang duduk di tahap awal. Saya khawatir kamar dagang Wu tidak dapat mempertahankan industri seperti itu. Bagaimana kalau Yang Mulia berbicara dan membiarkan kamar dagang Wu bergabung dengan kami? Bagaimana kabar bawahan dinasti Li? Menteri itu memberi usul pada saat ini, dan Li Sukun sedikit mengernyit, lalu berbicara setelah waktu yang lama. "Biarkan saya memikirkan masalah ini terlebih dahulu, lalu mengundurkan diri dari pengadilan." Tak lama kemudian, hanya Li Sukun yang tersisa di istana besar itu. Baru sekarang Li Sukun melambaikan tangannya, dan detik berikutnya dia melihat 2 sosok Raja Suci Puncak muncul di samping Li Sukun. Tubuh kedua orang itu diselimuti kain hitam yang tak terlihat, dan kedua orang ini adalah pelayan rahasia Li Sukun, yang khusus melakukan segala macam hal gelap untuk Li Sukun. "Kalian berdua, satu akan menyelidiki penjaga hutan yang baru saja datang, dan yang lainnya akan menyelidiki kamar dagang Wu terdekat. Jika tidak ada kekuatan besar di balik kamar dagang Wu, maka rekrutlah mereka untuk menjadi anak perusahaan dinasti Liku." Li Sukun memegang dagunya dengan satu tangan dan dengan lembut mengetuk sandaran tangan naga dengan tangan lainnya, dan memutuskan pada kamar dagang Wu dan Wenjo tak dikenal. Saat kedua pria rahasia itu menghilang, Li Sukun tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi jenaka di wajahnya. "Kamar dagang Wu? Sebaiknya jangan ada jejak dinasti lain di belakangmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan memusnahkanmu." Ada 3 dinasti di domain selatan yang kekuatannya sebanding dengan dinasti Li, yaitu dinasti penguasa ilahi, dinasti tak terkalahkan, dan dinasti kuat. Hubungan keempat dinasti tersebut hanya bisa digambarkan sebagai sementara tidak bisa bertarung, tetapi jika ketiga dinasti tersebut berani mengulurkan tangan mereka ke wilayah dinasti Li miliknya, dia, Li Sukun, tidak akan keberatan memotong tangan mereka. Di sisi lain, Wu Hao masih tidak tahu apa yang terjadi di sini. Meskipun dia kebanyakan bermain, dia masih sangat cepat. Segera Wu Hao membawa Wu Hu ke daerah pusat yang ramai. "Apakah ini domain pusat? Memang jauh lebih makmur daripada domain selatan. Anda harus tahu bahwa biksu inti emas sangat langka di wilayah selatan, tetapi di wilayah tengah, ada hampir 20 biksu inti emas dari 100 orang. Dapat dilihat bahwa fondasi wilayah tengah lebih kuat daripada fondasi keempat wilayah lainnya. Berapa banyak? Tapi apa hubungannya dengan Wu Hao? Dia datang ke Zhongyu hanya untuk mencari istri, dan hal-hal lainnya tidak ada hubungannya dengan dia." Wu Hu, yang berbaring di bahu Wu Hao, juga melihat sekeliling dengan gembira. Mengenai ranah, dengan bantuan sumber daya Wu Hao yang tak terbatas, dia telah menembus ke puncak inti emas. Bagaimanapun, batas atas rubah roh ekor 9 ada di sana. Selama Anda bersedia menghabiskan sumber daya, kecepatan terobosan akan sangat cepat dan sangat stabil. "Baiklah, Wu Hu, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Mari kita cari tahu saluran apa saja yang tersedia terlebih dahulu." Setelah Wu Hao berkata demikian, ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Lagi pula, ia tidak tahu di mana istrinya berada.
Jika ia pergi mencarinya dengan gegabah, ia mungkin akan menyusahkan istrinya. Jadi cara terbaik adalah menemukan kekuatan yang kuat, tetapi tidak terlalu kuat, dan biarkan mereka mencarinya secara diam-diam. Ini jauh lebih cepat daripada mencari sendiri seperti lalat tanpa kepala. Tetapi saat Wu Hao hendak mencari kekuatan semacam ini, dia merasakan sesuatu dan melihat ke satu arah dengan terkejut. Di seberang angkasa tak terbatas, Wu Hao melihat Wu Yifan yang telah tiba di wilayah pusat. Pada saat ini, Wu Yifan tampak sangat malu dan dikejar oleh 3 biksu dari tahap awal Raja Suci. Namun, karena bantuan tubuh suci kuno, Wu Yifan tidak ada bahaya saat ini, tetapi dia tampak sedikit malu. Lupakan saja, itulah yang harus dilalui putra takdir. Biarkan dia menyelesaikannya sendiri, dan tidak ada bahaya. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan menghilang di antara kerumunan bersama Wu Hu. Di sisi lain, Wu Yifan hampir begitu marah hingga ia mengutuk ibunya. Apa yang sedang terjadi? Ia baru saja tiba di wilayah tengah dan bertemu lagi dengan 3 Raja Sain tahap awal. Tetapi karena tubuh suci kuno kini telah mengangkat segel lapisan ke-7, jika dia ingin pergi, ketiga orang itu tetap tidak dapat menghentikannya. Sialan, tunggu saja aku. 30 tahun di sebelah timur sungai dan 30 tahun di sebelah barat sungai. Aku akan membalas dendam hari ini 100 kali lipat di masa depan. Wu Yifan menatap ketiga orang di belakangnya dan berkata dengan galak, lalu menghilang di depan ketiga orang itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketiga Master Sand King awal tiba-tiba berubah jelek. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Yifan, yang terluka parah saat terakhir kali mereka bertemu, benar-benar bisa lolos dari tangan mereka kali ini. Bagaimana jika mereka bertemu lagi lain kali? Apakah Wu Yifan mampu membunuh mereka saat itu? Hal-hal di sini tidak bisa ditunda lagi. Kita harus memberitahu Putra Suci sesegera mungkin. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun saat pihak lain menjadi lebih kuat. Bab 15. Istriku sebenarnya seorang suci. Bab 15. Istriku sebenarnya seorang suci. Bagi Wu Hao, tidak terlalu sulit untuk menemukan kekuatan yang dapat membantunya menemukan istri, dan Wu Hao segera menemukan kekuatan seperti itu. Seperti pavilion angin, sebagaimana namanya, mereka dapat memperoleh informasi dari manapun angin bertiup. Ketika dia tiba di pavilion Rufeng, topeng perunggu muncul di wajah Wu Hao, membuat mustahil bagi siapapun untuk mengetahui identitas Wu Hao. Setelah memasuki pavilion Rufeng, Wu Hao mengikuti arahan utusan itu dan tiba di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk dari luar. Tamu ini, karena Anda telah datang ke pavilion Rufeng kami, Anda harus tahu peraturan pavilion Rufeng kami. Jika Anda datang ke sini, Anda harus membayar uang, baik Anda meminta atau tidak. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi yang amat tenang. Wu Hao tidak mengatakan apa-apa dan langsung meletakkan batu spiritual berkualitas tinggi di atas meja. Saya tahu semua aturannya. Setelah melihat batu spiritual berkualitas tinggi, wajah lelaki tua itu berubah, penuh senyum, dan dia bertanya dengan sikap agak hormat. Tamu ini, saya ingin tahu berita apa yang ingin Anda tanyakan? Saya mencari seseorang, namanya Sukyaoran. Wu Hao langsung ke pokok permasalahan dan mengatakannya secara langsung. Setelah mendengar kata-kata Wu Hao, alis lelaki tua itu berkerut sejenak sebelum melanjutkan. Tamu ini, aku ingin tahu apakah Sukyaoran yang kamu cari adalah seorang kultivator abadi atau manusia biasa? Sang penggarap abadi. Wu Hao berkata dengan ringan, dan tak lama kemudian lelaki tua itu berbalik dan pergi, sambil memegang setumpuk informasi tebal ketika dia kembali. Dia menaruhnya di atas meja dengan keras, lalu berkata, Tamu, ini semua informasi tentang Sukyaoran di seluruh wilayah tengah. Harganya 10 batu spiritual berkualitas tinggi. Untukmu. Setelah Wu Hao selesai berbicara, dia membuang 10 batu roh kelas atas dengan bersih, dan kemudian dia pergi membaca informasi Sukyaoran. Wu Hao tentu saja sangat terkesan dengan wajah istrinya, jadi dia membulak-baliknya dengan sangat cepat. Namun,
Ketika dia membuka halaman pertama, Wu Hao membeku di tempatnya. Informasi pada halaman pertama adalah informasi tentang orang suci semu dari Tanah Suci 10.000 bunga, istri Wu Hao. Wu Hao tidak menyangka bahwa istrinya ternyata adalah orang suci semu yang terkenal di Tanah Suci 10.000 bunga, yang cukup menarik. Tidak mengherankan jika sang istri bersikeras untuk pergi. Ternyata jika orang-orang di Tanah Suci 10.000 bunga tahu bahwa istrinya masih hidup dan bahkan telah menikah dan memiliki anak, mereka pasti tidak akan melepaskan orang suci itu sendiri dan kristalisasi cinta mereka. Melihat Wu Hao menutup informasi, lelaki tua di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu sudah menemukan tamunya? Baiklah, aku menemukannya. Wu Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, berdiri dan bersiap untuk pergi, tetapi segera teringat sesuatu, meninggalkan batu komunikasi dan berkata, "Berikan batu komunikasi ini kepada Master Pavilion Rufeng. Saya ingin mewawancarai Master Pavilion Anda." Mengenai sikap Pavilion Rufeng, Wu Hao tetap ingin memanfaatkannya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa memanfaatkannya sendiri, setidaknya dia harus menjalin hubungan baik dengannya. Mungkin akan sangat berguna di masa mendatang. Melihat ekspresi misterius Wu Hao, ekspresi lelaki tua itu sedikit terkejut, tetapi dia tetap meminta batu komunikasi itu disingkirkan. Lagi pula, dilihat dari kemampuan Wu Hao yang dapat dengan mudah mengeluarkan batu spiritual berkualitas tinggi, saya khawatir Wu Hao bukanlah orang yang sederhana. Bagaimana kalau di kemudian hari kepala pavilion marah padaku karena kejadian ini? Di sisi lain, Wu Hao membawa Wu Hu bersamanya setelah kembali ke penginapan, dan langsung menuju Tanah Suci 10.000 bunga. Sekarang setelah dia menemukan istrinya, Wu Hao tentu tidak akan membahayakan istrinya lagi. Selanjutnya, Wu Hao juga telah menyelidiki banyak informasi dari Pavilion Rufeng. Misalnya, Tanah Suci 10.000 bunga saat ini sedang menyelenggarakan pemilihan kandidat baru. Jika Sukya Oran dalam bahaya selama upacara orang suci, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Sukya Oran dengan kemampuannya saat ini. Dengan kultivasi Wu Hao di tahap tengah Kaisar Agung, dia tiba di depan Tanah Suci 10.000 bunga hanya dalam beberapa tarikan napas. Secara umum, kekuatan besar seperti Tanah Suci 10.000 bunga akan memiliki batasan formasi untuk mencegah musuh kuat menyelinap ke Tanah Suci 10.000 bunga. Sayangnya, Wu Hao terlalu kuat, jadi pembatasan itu tidak efektif terhadap Wu Hao sama sekali. Tidak berfungsi. Sebaliknya, Wu Hao bertindak seperti ikan di air. Kesadaran tingkat Kaisar Agung yang mengerikan mencari di Tanah Suci 10.000 bunga, dan segera menemukan lokasi istrinya, Sukya Oran. Memikirkan hal ini, Wu Hao bergegas menuju posisi Sukya Oran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Sukya Oran sepertinya merasakan sesuatu di hatinya, dan alisnya berkerut tanpa sadar. Perasaan ini aneh sekali. Kenapa rasanya seperti aku akan bertemu sesuatu yang penting? Namun sebelum Sukya Oran bisa bereaksi, detik berikutnya terdengar suara yang sudah lama tidak didengarnya, tetapi selalu bisa didengar saat Sukya Oran sedang bermimpi, datang dari belakangnya. "Sayang, lihat ke belakang." Mendengar ini, seluruh tubuh Sukya Oran membeku, lalu perlahan dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Dia benar-benar melihat sosok yang telah dipikirkannya siang dan malam. "Suamiku, kenapa kamu di sini? Cepat pergi, di sini berbahaya." Sukya Oran mengira dia berhalusinasi setelah melihat Wu Hao, tetapi dia segera memutuskan bahwa itu bukan halusinasi, dan suaminya benar-benar datang kepadanya. Namun, Sukya Oran segera teringat sesuatu, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, lalu melangkah maju untuk membiarkan Wu Hao pergi. Bagaimanapun, ini adalah Tanah Suci 10.000 bunga, dan orang suci semu yang merupakan Tanah Suci 10.000 bunga tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan pria di luar. Jika tidak, semua pria yang melakukan hubungan seksual dengan orang suci semu akan dibunuh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Wu Hao sampai di sini, Sukya Oran tidak menyangka bahwa Wu Hao memiliki kekuatan untuk menyaingi Tanah Suci 10.000 bunga dalam waktu kurang dari 100 tahun. Awalnya,
Su Qiaoran mengira bahwa kultivasi orang suci puncaknya seharusnya dapat membawa pergi Wu Hao dengan mudah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika kekuatannya beraksi di tubuh Wu Hao, bagaikan seekor sapi lumpur yang memasuki laut dan semuanya lenyap. Wajah Su Qiaoran sesaat dipenuhi keterkejutan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Wu Hao di depannya telah memeluknya, bersandar di telinga Su Qiaoran, dan berbisik pelan. "Sayang, aku sangat merindukanmu selama ini." Mendengar pengakuan tiba-tiba Wu Hao, Su Qiaoran tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku di tempatnya, telinganya memerah, dan dia bergumam, "Suamiku, aku juga merindukanmu." Kemudian terjadilah kebakaran, dan kesendirian selama puluhan tahun itu kini terisi penuh dengan hari ini. Putus cinta lebih baik daripada baru menikah. Belum lagi Wu Hao dan Su Qiaoran akan menjalani kehidupan normal dan menghilang. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi tentang kebrutalan pertempuran ini. Tentu saja, hasil akhirnya adalah kemenangan Wu Hao. Kaisar Agung terlalu besar dan terlalu kuat. Bab 16, serahkan padaku, suami. Bab 16, serahkan padaku, suami.